Alfeandra Dewangga bicara soal kondisinya dan duel panas timnas U23. Kata Sumarji usai Persija dan PSM tidak lepas Rizky Ridho dan juga Zaki Ashraf. Bakal ke Eropa lagi, Jordi Amat jadi incaran klub Turki Trabzonspor. Bisikan Erick Thohir ke pemain timnas U23 Indonesia jelang berangkat. Timnas Indonesia U23 berpeluang besar juara Piala AFF U23 2023. Bek PSIS Semarang Alfeandra Dewangga dipastikan tetap menjadi bagian skuad timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023 meski sebelumnya dikabarkan cedera. Pemain kelahiran Semarang itu diputuskan tetap diberangkatkan timnas U23 Indonesia ke Piala AFF U23 2023. Ketua Tim Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi, "Untuk Dewangga kami tetap bawa dia ke Thailand," kata Sumarji. Hasil observasi tim medis kami, Dewangga bisa sembuh dalam 3 hari ke depan. Dewangga hanya cedera ringan dan saat ini sedang terapi, tambahnya. Dewangga dipastikan turut dalam rombongan timnas U23 di Piala AFF U23 2023. Pada kesempatan tersebut, pemain berusia 21 tahun itu mengabarkan terkait kondisinya. Dewangga mengaku masih merasakan sakit di kakinya. Pemain yang sering disapa Dewa itu lalu berharap dapat segera sembuh. "Kondisi saat ini untuk saya sendiri masih ada sedikit sakit di paha. Semoga secepatnya bisa sembuh," kata Dewangga. Sementara itu, pemain berposisi sebagai bek tersebut menegaskan memiliki target mengalahkan Malaysia. "Untuk lawan Malaysia yang pasti kita maunya menang," tutur Dewangga. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong memutuskan untuk tidak membawa Rizky Ridho dan juga Zaki Ashraf ke Piala AFF U23 2023. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas U23 Indonesia Nova Arianto. Nova Arianto mengatakan bahwa tim pelatih timnas U23 Indonesia sudah mengambil keputusan mutlak. Polemik batalnya Rizky Ridho dan juga Zaki Ashraf ini karena faktor tak dilepasnya kedua pemain tersebut dari timnya masing-masing. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji angkat bicara setelah akhirnya Persija Jakarta dan juga PSM Makassar tidak melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Kedua pemain yang dimaksud adalah Rizky Ridho dan juga Zaki Ashraf. Rizky Ridho dan Zaki Ashraf bukan tidak kami bawa tapi tidak dilepas oleh pelatih Persija dan pelatih PSM, kata Sumarji. Di samping itu, Sumarji selalu berusaha agar pemain-pemain yang dipanggil bisa memperkuat timnas U23. Akan tetapi nyatanya masih ada klub yang tidak mendukung keinginan dari juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Adi Satrio terpaksa batal membela timnas U23 Indonesia. Kiper PSIS Semarang itu sakit diare dan tipes sehingga harus membutuhkan waktu istirahat yang panjang. Sebagai gantinya, Sintayong memanggil kiper FC Bekasi Nuri Agus. Tersisa Zaki Ashraf dan juga Rizky Ridho. Dua pemain tersebut rupanya tak dilepas oleh klubnya masing-masing ke timnas U23 Indonesia. Rizky Ridho ditahan Persija Jakarta karena tenaganya dibutuhkan untuk Liga 1 2023-2024. Dan sebagai gantinya, Sintayong memanggil dua pemain baru ke timnas U23 Indonesia. Kedua pemain itu adalah Muhammad Kanu dan juga Haikal Al-Hafiz. Bek naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat akan kembali berkarir di Eropa. Ia dilaporkan jadi incaran klub asal Turki Trabzonspor untuk mengarungi musim 2023-2024. Sementara itu, rumor ketertarikan Trabzonspor terhadap Jordi Amat ini sudah ramai dibicarakan di Malaysia. Dari rumor yang beredar, Jordi Amat mendapatkan proposal penawaran gaji sebesar 9,5 miliar per bulan. Dan durasi kontrak yang diajukan oleh Trabzonspor berdurasi pendek, yakni hanya 1 musim. Beckham Putra menjelaskan terkait alasannya terlambat gabung timnas U23 Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu masuk line up utama Persib pada laga pekan ke-8. Dan setelah laga tersebut barulah Beckham Putra bisa bergabung ke timnas U23 Indonesia. Karena dari komunikasikan sebenarnya Persib berat melepas. Mungkin ada beberapa sanksi dari PSSI kemarin. Tapi kami menunggu karena dari jam 8 masih bilang tetap stay di Persib saja. Jadi Beckham langsung berangkat dari Bandung jam 12:30 malam. Sampai sini jam 3, langsung siap-siap, kata Beckham Putra. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan kepada pemain timnas U23 Indonesia menjelang berangkat ke Thailand untuk mengikuti Piala AFF U23 2023. Pesan Erick Thohir tersebut disampaikan oleh Ketua BTN Sumarji menjelang keberangkatan ke Thailand Senin 14 Agustus 2023.
Sumarji menyampaikan bahwa Erick Thohir memberikan semangat dan juga dukungan kepada pemain-pemain timnas U23 Indonesia. Selain itu, Erick Thohir meminta para pemain Garuda tetap berjuang meraih prestasi meski tanpa dibebankan target. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong punya sederet modal berharga untuk bisa mempersembahkan gelar juara pertamanya ketika mengikuti ajang Piala AFF U23 2023. Sebab ada banyak modal positif yang dimiliki timnas Indonesia U23 untuk bisa meraih prestasi terbaik di Piala AFF U23. Berikut alasannya. Yang pertama, pernah juara Piala AFF U23. Kemudian DNA juara SEA Games 2023. Pemain berpengalaman, nama-nama yang dibawa oleh Sintayong punya jam terbang tinggi dan seharusnya punya mental yang lebih tangguh untuk melibas semua pesaingnya di Piala AFF U23 2023. Kemudian punya striker tajam. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh skuad Garuda Muda untuk menghadapi Piala AFF U23 2023 ialah munculnya sosok striker tajam bernama Ramadan Sananta. Pemain asal Persis Solo itu punya rekam jejak istimewa. Media asal Vietnam Soha menempatkan timnas U23 Indonesia sebagai saingan terberat di Piala AFF U23 2023. Penilaian Soha tersebut bukannya tanpa alasan. Dalam hal ini, Soha menyoroti skuad timnas U23 Indonesia yang dihuni banyak pemain berpengalaman. Alasan kedua adalah karena tim lain tak menurunkan skuad terbaiknya. Salah satunya yakni timnas U23 Vietnam sendiri. Selain itu, Thailand juga telah melakukan perombakan besar-besaran terkait pemain. Pelatih Isara Sritaro dikabarkan mengubah lebih dari 70% dari skuad SEA Games 2023 lalu. Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia dan juga Timor Leste. Tim asuhan Sintayong akan menjalani pertandingan pertama melawan Malaysia pada Jumat 18 Agustus. Sementara itu, jadwal kick-off Indonesia versus Malaysia pada laga pertama Piala AFF U23 2023 rencananya akan dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan laga akan digelar di Stadion Rayong Provinsi Thailand. Sementara pertandingan kedua timnas Indonesia U23 akan ditantang Timor Leste pada Minggu 20 Agustus. Jadwal Indonesia versus Timor Leste akan dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yakni pada Minggu malam. Dan jika lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023, Indonesia akan melakoni pertandingan pada Kamis 24 Agustus. Sedangkan laga final dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus mendatang. Dalam rilis resmi, Sao Paulo mengabarkan bahwa dua pemain mudanya mendapatkan panggilan ke timnas, yakni Welber Jardim yang merapat ke TC Timnas U17 Indonesia dan Lysander menuju Timnas Bolivia yang merupakan jebolan Sao Paulo U15. Well dari tim U16 dipanggil ke tim Indonesia, sementara Lysander dari U15 menjadi bagian dari daftar Bolivia, tulis Sao Paulo. Di samping itu, masih dari sumber yang sama, Welber diperkirakan akan segera kembali ke Brasil, tepatnya pada sekitar tanggal 20 Agustus nanti. Pemain diaspora Alta Fawaz Khan ternyata sudah mendapatkan kesempatan tampil dalam laga uji coba timnas Indonesia U17 melawan Persis Solo U17. Nah, dari 34 nama yang dibawa untuk laga TC ke Eropa, ternyata ada 4 pemain abroad atau pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Welber Jardim, Igor Arung Bumi Sanders, Aaron Liam Suitela, serta Alta Fawaz Khan. Dilansir dari Instagram @ikiawan7, Alta Fawaz Khan diberikan kesempatan bermain sekitar 20 menit oleh Bima Sakti. Ia pun langsung menjawab kepercayaan itu. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.